Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara. Saya berharap di masa pandemi ini Bapak, Ibu, Saudara selalu dalam keadaan bahagia dan sehat. Saat ini kita akan menggumuli firman Tuhan dengan tema mengambil keputusan dengan bijak, yang kita ambil dari Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Tapi sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar, maha kasih Tuhan kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha baik dan maha suci. Di saat ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mengantarkan segala puji, syukur, sembah, sujud kami, di mana saat ini kami masih merasakan betapa luar biasa berkat kasih Tuhan yang tercurah pada hidup kami. Hingga sampai saat ini kami Tuhan perbolehkan untuk merenungi kembali sabda firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, bukalah hati pikiran kami, sucikan kami Tuhan, hingga apa yang akan kami terima betul-betul menguatkan iman kami dan dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesemuanya. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami layak menggumuli sabda firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dari Yakobus 1 ayat 19 dan 20, demikian sabda Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merasa diri paling benar adalah salah satu sifat dasar manusia yang dimiliki hampir kebanyakan orang. Ada satu contoh, salah satunya bapak yang bernama Pak Broto. Ia tidak mau menerima pendapat, masukan orang lain, apalagi dari anak-anaknya ataupun istrinya. Menurutnya, pendapatnya sudah paling benar. Bahkan kadang malah terlihat emosi saat keluarga, teman memberi masukan atau pendapat atau saran, karena dirinya merasa lebih pandai, dirinya merasa lebih benar. Suatu hari di rumah Pak Broto ini ada pipa airnya bocor. Tanpa pikir panjang, Pak Broto memperbaiki sendiri dengan segala kemampuan yang ia miliki. Anak-anaknya sudah menyarankan untuk memanggil tukang ledeng saja. Akan tetapi Pak Broto mengabaikan saran usul mereka itu. Akhirnya ia berhasil memperbaiki pipa yang bocor tersebut. Tetapi beberapa hari kemudian kebocorannya semakin parah. Dengan terpaksa Pak Broto harus memanggil tukang ledeng dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Itu salah satu contoh, Bapak, Ibu, Saudara, di mana Pak Broto ini tidak mau menerima masukan dari anak-anaknya, tidak mau menerima masukan dari keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Suatu kali pastinya kita pernah diperhadapkan dengan suatu keadaan yang mengharuskan kita mengambil suatu keputusan yang sulit. Keputusan itu harus kita ambil, tetapi sulit. Namun ada kalanya dalam keadaan yang demikian, kita bertindak gegabah dan tergesa-gesa, yang mengakibatkan kita tidak mendengarkan masukan orang lain, sehingga pada akhirnya keputusan yang kita ambil keliru, yang mengakibatkan dampak yang kurang baik pada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, oleh karena itu jangan sekali-kali mengambil keputusan dengan gegabah, emosi, bahkan pada waktu marah. Jangan sekali-kali mengambil keputusan dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah. Ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik, fatal bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menguasai emosi, perasaan kita, dan berpikir dengan jernih. Kadang juga harus mendengar masukan orang lain di dalam mengambil suatu keputusan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, untuk itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan setiap mengambil keputusan, apalagi dengan hal-hal yang penting. Kadang Tuhan memberi petunjuk melalui orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Oleh karena itu, kita sangat perlu selalu dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa dan membaca dan memahami firman-Nya, sekaligus berusaha melakukannya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 tertulis demikian: Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan mengutamakan firman Tuhanlah kita akan dituntun langkah hidup kita tanpa perlu rasa khawatir dan keliru dan bakal terjatuh. Firman Tuhan harus menjadi hidup dan prinsip bagi kita. Hal itu akan menjadi jaminan bagi kita bahwa ada penyertaan, pertolongan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, sesukses dan sepandai apapun seseorang, pasti pernah mengalami jatuh bangun dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi dengan mengikuti firman Tuhan, sekalipun kita jatuh, kita akan tetap ditolong dan diangkat kembali oleh Tuhan. Untuk itu, jangan pernah mengambil keputusan dengan emosi ataupun apalagi dengan waktu marah, tapi dengan prinsip firman dan pertolongan Tuhan. Semoga kita dimampukan untuk melakukannya dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.